Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 45 sampai ayat 46, Allah menganjurkan bahwa kita diminta agar supaya minta pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran. Kemudian kita mohon pertolongan lewat ketika kita melakukan ibadah salat. Hal itu memang berat untuk bisa fokus, kecuali kita memiliki ilmu dan memahami nilai-nilai kandungan dari ibadah salat itu. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah salat namun belum mencapai tingkatan salat yang diharapkan, yaitu yang dilakukan dengan khusyuk, namun kebanyakan masih masuk kategori salat yang sahun. Untuk itulah sepanjang keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita ketahui bahwa salat yang mempunyai pengaruh positif itu apabila yang pertama, yang mengerjakan ibadah salat itu hendaknya suci, menyempurnakan wudunya, dan dikerjakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Berdasar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat muttafaqun alaih dari Abi Mas'ud, man hafadha alal khamsi bi ikmali tuhuriha wa mawaqitiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Barang siapa yang memelihara salat 5 waktu dengan menyempurnakan sucinya dan waktu-waktunya, maka salat itu akan menjadikan cahaya baginya dan sebagai petunjuk pada hari kiamat. Wa man dhayya'aha khusyira ma'a fir'auna wa hamanah. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan salat itu, maka dia akan dihimpun bersama Fir'aun dan Haman. Kedua, hendaknya menyempurnakan rukun salat dengan baik, terutama pada ruku dan sujud, serta memahami kandungan bacaan-bacaan, karena salat itu adalah doa. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la yanzurullahu yaumal qiyamati ilal abdi la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak akan memandang pada hari kiamat kepada orang yang sholat yang tidak meluruskan punggungnya antara rukuk dan sujudnya. Maksudnya bahwa Allah tidak senang kepada orang yang sholat dengan cepat sewaktu rukuk dan sujud, sehingga tidak ada istilah tumak nina sewaktu iktidalnya rukuk dan sujudnya. Yang ketiga, orang yang dikatakan khusyuk dalam sholatnya itu yaitu orang yang menegakkan ibadah sholat itu dengan santun dan fokus, karena mereka telah memahami nilai-nilai kandungan baik dari gerakan maupun bacaan di dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla bi ghairi waqtiha wa lam yusbigh wudu'aha wa lam yutimma ruku'aha wa la sujudaha wa la khusu'aha urijat wahia sauda'u mudlimatun taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani." Barang siapa yang salat di luar waktunya dan tidak menyempurnakan wudunya, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, dan tidak menyempurnakan kehusukannya, maka salat itu naik dalam keadaan hitam gelap, seraya berkata kepada orang yang melakukan salat itu, engkau telah disia-siakan Allah sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Hadis riwayat Baihaqi. Sebagai sebuah catatan bahwa yang boleh melakukan salat di luar waktunya ada dua. Yang pertama, orang yang lupa sampai ingat, dan orang yang tidur sampai bangun. Yang keempat, bagaimana agar kita berusaha untuk tidak mengerjakan sholat karena ingin diketahui orang banyak, sehingga tanda-tanda sholat yang dilakukan dengan riya itu adalah mereka hanya yang dituju yaitu pujian manusia. Jadi tampilan dari pakaian, dari gerakan ketika sholat sendirian dan di depan orang banyak itu berbeda. Maka apa yang dikatakan oleh Allah pada firman-Nya Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai ayat 6, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya dan mereka yang riya di dalam salatnya. Yang kelima, orang yang tawadhu, rendah hati, tidak sombong terhadap sesama muslim. Bagi orang yang tidak tawadhu dan angkuh terhadap sesama muslim dan tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan, maka salatnya akan menjadi sia-sia. Berdasarkan hadis qudsi bahwa Allah berfirman, laisa kullu musallin ataqabbalu salatahu innama aqbalu salatahu man tawadha'a li 'azamati. Tidak setiap orang yang salat itu aku terima salatnya.
Yang aku terima solatnya hanyalah orang yang tawadu karena keagunganku. Walam yatakabbaru ala ibadi wa at'amal fakiral da'i'a liwajhi. Tidak takabur pada hamba-hambaku, memberi makan pada orang yang fakir, yang lapar, karena mengharapkan keridhaanku. Sekarang banyak orang yang salat juga memberi makan, namun tidak tepat sasaran, karena yang diberi makan mereka yang setiap harinya sudah kenyang. Nah, orang yang melakukan ibadah salat, yang salatnya berpengaruh, maka mereka akan memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan karena tidak ada yang dimakan. Itulah sebagai perwujudan bahwa salat diawali dengan takbiratul ihram, membesarkan Allah, ditutup dengan salam. Jadi adanya upaya untuk menyelamatkan orang yang kekurangan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebaliknya, bagaimana akibat bila manusia atau orang yang mengaku dirinya muslim tetapi tidak menegakkan ibadah salat? Sebagai jawaban pertanyaan itu, kita dapat menganalogkan, membandingkan dengan akibat dari orang yang putus hubungannya dengan sesama manusia apabila seseorang diisolir dari masyarakat, maka kiranya akan merasakan kematian sebelum mati. Ketika ada orang yang duduk merundingkan suatu masalah, mungkin akan disangkanya berunding untuk mencelakainya. Atau ketika orang yang melihatnya bisa disangka akan menangkapnya. Atau mungkin akibat yang lebih parah daripada itu, akan terjadi sangkaan-sangkaan ketika seseorang memutus hubungan dengan masyarakat, kemudian terisolir dari masyarakat itu. Ini baru putus hubungan dengan sesama manusia. Lah, bagaimana jika orang tidak melakukan ibadah salat itu? Tentunya mereka memutus hubungan dengan Allah yang akan mempunyai akibat yang lebih berat daripada itu sampai di akhirat. Al-Qurtubi dalam kitabnya Mukhtasarut Tadhkirah mengemukakan sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tahawana aqabahu Allahu bi khamsin asyarata uqubatan sittatun minha fid dunya wa salasatun indal mauti wa salasatun fil qabri wa salasatun inda khurujihi minal qabri. Barang siapa yang meremehkan ibadah salat, maka dia akan dikutuk oleh Allah dengan 15 macam kutukan. 6 macam daripadanya akan dirasakan di dunia ini, 3 macam kutukan sewaktu akan meninggal dunia, 3 macam sewaktu di alam kubur, dan 3 macam sewaktu di akhirat nanti. Adapun 6 macam kutukan Allah atasnya ketika masih hidup di dunia ini, yang pertama, Allah akan mencabut berkah umurnya. Kedua, Allah menghapus tanda sebagai orang yang baik dari wajahnya.
Ketiga, setiap amalnya yang lain tidak diberi balasan oleh Allah. Yang keempat, doanya tidak diangkat oleh Allah ke langit. Yang kelima, akan dikutuk oleh semua makhluk yang lain. Keenam, dan tidak mendapatkan bagian dari doa orang-orang yang soleh. Jika kita salat, apalagi salat berjamaah, ketika yang satu mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu akan terasa, selamatkan kami hamba-hambamu yang soleh, hamba-hamba Allah yang sholat. Itu tentunya terjadi interaksi saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Adapun 3 kutukan Allah sewaktu akan meninggal dunia, ketika sakaratul maut, yang pertama, dia akan mati dalam keadaan hina dina. Kedua, akan mati dalam keadaan terasa sangat lapar. Ketiga, akan mati dalam keadaan terasa sangat haus. Untuk itulah, ketika kita melihat ketika orang sakaratul maut, mabuk kematian, ada yang teriak karena bilang haus dan lapar. 3 macam kutukan Allah dalam kubur. Yang pertama, Allah akan menyempitkan kuburnya sampai hancur tulang belulangnya. Kedua, akan dirasakan sangat panas. Yang ketiga, akan dicampurkan dengan binatang-binatang yang akan memakannya. Sedangkan 3 kutukan Allah setelah datang hari kiamat kelak, yang pertama akan dicampur dengan orang-orang yang akan menyeretnya ke dalam api neraka jahanam. Yang kedua, Allah akan memandang kepadanya dengan penuh kemarahan sewaktu dihisap amalnya, sehingga daging mukanya jatuh berguguran. Yang ketiga, akan dihisap dengan sangat teliti, kemudian dilempar ke dalam neraka sakor, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Muddathir ayat 42-43 yang ditanyakan oleh Allah, ma salakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor ini? Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan ibadah sholat. Sehingga walaupun Islam namun tidak sholat, maka ada tempat di neraka yang bernama sakor. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, sholat yang kita harapkan yaitu sholat yang fungsional, yang tentunya berdampak dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, tentunya akan menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.